Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali sama-sama duduk di majelis ilmu kali ini, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kami dari Aliansi Nasional Anti Syiah wilayah Jawa Tengah bisa hadir di Banjar negara ini, atau di tepatnya di Dieng, dan kami nanti akan sedikit menjelaskan apa itu paham Syiah dan bagaimana kesesatan dan penyimpangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak-anak keturunan kita dari bahaya laten dan paham sesat yang bernama Syiah ini. Karena Syiah selalu menutupi kesesatannya dengan pertama, mereka membungkus kesesatan mereka dengan membawa nama Ahlul Bait Nabi. Jadi orang-orang Syiah ini selalu menutupi kesesatan dan kejahatan mereka dengan berteriak bahwa mereka ini adalah pengikut daripada Ahlul Bait Nabi. Sehingga nama organisasi mereka di dunia, termasuk di Indonesia, itu selalu menggunakan istilah apa? Ahlul Bait Nabi. Tapi ini adalah cara muslihat atau tipu muslihat mereka untuk menutupi kesesatan dan penyimpangan mereka. Nanti misalnya bisa kita lihat untuk wilayah Wonosobo, ya. Nanti bisa kita lihat. Ini adalah Syiah di Wonosobo. Dia selalu menggunakan istilah ijabi, ya. Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ini pengurusnya ini pimpinan. Jadi pimpinannya Syiah Wonosobo itu saya nggak tahu apakah Wonosobo sudah nyebar juga di Banjarnegara ataukah tidak, ya. Ini orangnya ini, ini orangnya, ya. Ini namanya adalah Rahmat Hidayat, ya, Rahmat Hidayat. Ini istrinya namanya Eli Farhadiah. Ada lagi tokohnya namanya Eko Buwono, ya. Mereka punya pondok pesantren di Wonosobo ini, namanya Pondok Pesantren Darul Quran wa Hadits, ya. Jadi kalau nanti ada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Wonosobo, ada pondok pesantren namanya Darul Quran wal Hadits. Alamatnya di sini nih, alamatnya nih. Ini kita lihat nih. Ini orang-orang Syiah di sini nih. Alamatnya di sini nih. Jalan Letnan Jenderal S. Suparman, ya. Nomor 49A, Wonosobo, ya. Ini tepatnya itu didirikan bertepatan di gedung, ya. Jadi ada gedungnya sana, namanya Gedung Yayasan Islam Al-Mujtaba, ya. Bahkan ketika mereka
melaksanakan salah satu ritual yang sering mereka banggakan. Misalnya nanti nisfu Sa'ban itu pernah didatangi oleh calon bupati ya. Calon bupati Wonosobo. Nah, ini orangnya namanya Rahmat Hidayat ini. Nah, ini mereka sudah lakukan ritual ya. Ritualnya ritual Syiah ini ya. Ritual Syiah itu nanti akan kita lihat. Mereka pukul-pukul dada dan pukul-pukul kepala. Nah, ya. Ini sudah terjadi di Wonosobo ya. Sudah terjadi di Wonosobo. Nah, ya. Nah, ini tokohnya ada Zainal Bahesti. Nah, ya. Yuwono, kemudian ada namanya Siti Rohmah. Nah, ini jangan-jangan orang Syiah juga hadir malam ini, jangan-jangan. Karena kan kita nggak bisa mendeteksi kan. Jangan-jangan orang Wonosobo datang kemari Syiah, jangan-jangan gitu kan ya. Tapi nggak masalah. Tapi bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, Syiah selalu menutupi kesesatan mereka, membungkus kesesatan mereka dengan apa? Dengan nama Ahlul Bait. Nah, ya. Makanya hati-hati kalau ada orang yang selalu teriak-teriak kita cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Nah, ini ada indikasi. Ini jangan-jangan dia adalah apa? Syiah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri Syiah di Indonesia itu dan di dunia, mereka selalu menutupi dan membungkus kesesatan mereka dengan menuding orang yang menuduh mereka Syiah ini adalah Wahabi. Ya. Jadi kalau nanti ketemu dengan orang yang teriak-teriak apa? Wahabi itu Wahabi, simpulan Wahabi, ya ini pastikan ini orang ada indikasi dia adalah apa? Adalah Syiah. Ya, jadi Syiah ini untuk menutupi dan membungkus kebobrokan dan kesesatan mereka, mereka selalu berteriak yang anti mereka, yang tidak suka mereka, yang memusuhi mereka disebut dengan apa? Dengan Wahabi. Padahal Wahabi ini baru muncul 200 tahun yang lalu, sedangkan Syiah sudah muncul 14 abad yang lalu di era sahabat Ali bin Abi Thalib. Pendirinya adalah seorang Yahudi. Ini penting kan? Jadi Syiah ini bukan didirikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak benar sahabat Ali adalah Syiah. Tidak benar Ahlul Bait Nabi adalah Syiah. Jadi siapa yang mendirikan Syiah ini? Yang mendirikan Syiah ini adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Dialah pendiri awal daripada sekte kufur, sekte sesat yang bernama Syiah. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi tidak rela kalau Islam itu selalu berada di atas kebenaran, sehingga mereka berupaya ingin merusak ajaran Islam, sebagaimana dulu orang-orang Yahudi berhasil merusak ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi orang yang merusak ajarannya Nabi Isa siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi inilah yang memburu Nabi Isa untuk dibunuh. Karena orang-orang Yahudi berpendapat Nabi terakhir itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Lah kok tiba-tiba ada Nabi namanya Nabi Isa? Maka orang-orang Yahudi ini yang mengklaim bahwa diri mereka ini pengikutnya Nabi Isa tidak terima kalau ada Nabi lagi setelah Nabi Musa. Maka mereka kemudian berkomplot, mereka bersepakat ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lah sebelum Nabi Isa dibunuh oleh mereka, maka Nabi Isa berkata kepada 12 orang muridnya yang dikenal dalam Al-Quran dengan istilah Hawariyun. Nah, ya.
Maka Nabi Isa berkata, siapa di antara kalian yang 12 ini yang nanti wajahnya akan diserupakan oleh Allah dengan wajahku, dan dia yang nanti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan aku bersaksi kata Nabi Isa, dia akan menjadi temanku, menjadi pendampingku nanti di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat Israiliyat, orang yang siap wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam, namanya adalah Yudas Askariot. Walaupun sebenarnya nama ini belum tentu benar, karena ini adalah nama yang datang atau berita yang datang dari orang-orang Nasrani yang masuk ke dalam ajaran Islam atau yang masuk ke dalam Islam. Adapun Al-Quran dan hadis, tidak ada satupun dalil yang menyebut siapa nama aslinya. Yang jelas salah satu dari 12 muridnya Nabi Isa. Maka ketika orang-orang Yahudi masuk ke dalam rumahnya Nabi Isa untuk membunuh Nabi Isa, maka Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, dan akhirnya ketemulah dengan seseorang yang wajahnya persis seperti Nabi Isa. Maka orang inilah yang dibunuh dan disalib oleh Yahudi. Tapi orang Yahudi bilang kepada orang-orang Kristen bahwa yang sembelih itu adalah Yesus. Yang disembelih itu adalah Isa alaihissalam. Dulu orang Kristen memusuhi Yahudi. Karena apa? Karena telah membunuh nabi mereka dan menyalib nabi mereka. Tapi orang Yahudi ngapusi orang Kristen lagi, nipu lagi kepada orang Kristen. Kalian gak usah memusuhi kami. Karena apa? Karena kami membunuh Yesus dan menyalib Yesus itu juga demi kalian, untuk kalian. Karena apa? Penyaliban Yesus itu kami lakukan untuk menebus dosa-dosa kalian. Penak kan? Jadi kalian gak perlu takut dengan dosa. Karena apa? Nanti dosa-dosa kalian di hari kiamat sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang akhirnya orang Nasrani tidak lagi memusuhi Yahudi, malah ngomong apa? Matur nuwun. Kalau kayak gitu nggih matur nuwun. Ki apik kan. Nah, inilah liciknya Yahudi. Sehingga akhirnya doktrin penyaliban itu beratus-ratus tahun ditanamkan oleh Yahudi kepada orang-orang Kristen. Sampailah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah turunkan Al-Quran. Nah, silakan yang bawa Al-Quran ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap kebohongan dan kedustaannya orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi ini tidaklah pernah mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam. Silakan dibuka Al-Qur'annya di surat An-Nisa ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, buka ya surat An-Nisa ayat 157 ya. Kita lihat di sini ada Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat yang ke-157. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatlihim wa qaulihim ya. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan kebohongan dan kedustaan orang-orang Yahudi yang telah mengatakan bahwa kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam yang merupakan Rasul Allah. Maka Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu.
Orang-orang Yahudi tidak pernah membunuh Nabi Isa dan tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin subbihalahum, akan tetapi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu adalah seseorang yang wajahnya diserupakan, dimiripkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi anehnya orang Kristen tidak percaya dengan kita umat Islam, lebih percaya kepada siapa? Yahudi. Padahal kita umat Islam memuliakan Nabi Isa, karena nggak mungkin seorang nabi apalagi Tuhan kan dipukulin, ditendangin, kemudian akhirnya mati di tiang. Lah namanya Tuhan itu nggak pernah mati. Lah kalau Tuhan mati berarti lebih hebat kita dong dari Tuhannya kan. Kita masih hidup, Tuhannya sudah. Lah makanya mbak sekalian, makanya yang namanya Tuhan Hayyun la yamut, yang namanya Tuhan itu maha hidup dan gak akan pernah apa? Mati. Itu Tuhan. Berarti kalau ada orang yang mati, Tuhan yang kan bukan Tuhan. Tuhan kok mati kan itu kan ya. Nah, tapi karena tadi doktrin Yahudi ini sudah begitu menguat di kalangan orang-orang Kristen, karena kalau doktrin penyaliban ini hilang, ditolak, maka hancurlah ajaran apa? Ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu yang paling tertinggi dan yang paling teragung adalah penyaliban Yesus, yang katanya dilakukan untuk menebus dosa-dosanya orang-orang Kristen. Padahal Nabi Isa tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Karenanya dalam keyakinan akidah kita, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini supaya menjadi saksi kepada orang-orang Kristen yang masih hidup pada waktu itu, bahwa Nabi Isa itu masih apa? Hidup dan tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib. Makanya nanti Nabi Isa ketika beliau turun ke muka bumi ini, tugas beliau ada 3. Yang pertama, menghancurkan salib di seluruh dunia. Jadi salib-salib itu akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah rela dijadikan sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Bahkan saya pernah Pak, di pesawat terbang ada seorang mahasiswa dari Universitas Kristen di Yogyakarta. Dia orang Medan. Karena waktu itu habis Natalan, saya tanya dari mana? Dari Medan, libur Natal. Kemudian saya tanya, menurut Anda Yesus itu anak Tuhan? Loh kok bisa? Iya, karena Tuhan yang mengawini Bunda Maria. Bayangkan Pak, jadi di dalam ajaran Kristen itu, ya karena Bunda Maria itu hamil, gak punya suami, maka dituduh yang ngawini siapa? Tuhan. Sehingga Yesus itu anak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal bagi Allah, Allah maha mampu menciptakan seorang anak dari rahim seorang ibu tanpa bapak. Bahkan ada yang lebih hebat dari Nabi Isa itu. Siapa? Nabi Adam dan ibunda Hawa. Siapa bapaknya Nabi Adam? Saya kasih hadiah malam ini. Hah? Oh nggak ada. Berarti nggak dapat hadiah. Hah? Adam bin siapa? Bin Sopri. Itu Adam di geng. Ibunda Hawa bin siapa? Gak ada. Kira-kira kalau jadi Tuhan, mana yang lebih hebat jadi Tuhan? Mana yang lebih layak jadi Tuhan? Nabi Adam atau Nabi Isa? Hah? Nabi Adam.
Karena Nabi Isa masih punya ibu, nggak punya bapak. Nabi Adam nggak punya bapak, plus nggak juga punya ibu. Berarti mana yang lebih hebat? Nabi Adam. Mana yang lebih layak jadi Tuhan? Tapi nggak ada orang yang menuhankan Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka bagi sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, setelah Yahudi berhasil merusak ajarannya Nabi Isa, maka masuklah seorang Yahudi ke dalam Islam dan dia pura-pura masuk Islam untuk merusak ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Namanya adalah Abdullah bin Saba, ya. Dialah orang, nah ini kita akan bahas di sini, ya. Jadi kalau disebut apa itu Syiah, ya. Apa itu yang disebut dengan Syiah? Jadi Syiah itu adalah artinya adalah pengikut. Itu artinya Syiah, ya. Syiah itu artinya pengikut atau penolong atau pembela, itu namanya Syiah. Adapun yang dimaksud Syiah menurut orang Syiah, nah ini penting ini. Ya. Karena kalau nanti kita bilang menurut Islam, mereka nggak terima. Nah, ini dia yang disebut dengan Syiah itu, kata mereka adalah siapa? Syiah itu adalah pengikutnya Ali bin Abi Thalib dengan dasar mencintai dan meyakini kepemimpinannya setelah Rasulullah wafat. Nah, jadi intinya ajaran Syiah itu adalah apa? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka meyakini bahwa orang yang berhak menjadi khalifah, orang yang berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat, bukan sahabat Abu Bakar, bukan sahabat Umar, bukan sahabat Utsman, tapi siapa? Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya yang jumlahnya kata mereka ada 12. Sehingga Abdullah bin Saba ini mendoktrin kepada orang-orang yang mencintai Ali bahwa yang berhak menjadi imam setelah Rasulullah wafat bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tetapi Ali dan anak keturunannya yang jumlahnya 12. Lah, yang jumlahnya 12 ini nanti di lambat laun, di lain waktu Allah bongkar kebohongan mereka. Di mana kebohongannya? Ketika sampai di imam mereka yang nomor 11, namanya Imam Hasan Al-Askari. Nah, ya. Jadi namanya namanya imamnya orang Syiah itu, ini dia. Inilah 12 imam Syiah yang didoktrin oleh Abdullah bin Saba, ya. Pokoknya jumlahnya ada 12 kata Abdullah bin Saba. Dan kemudian menurut doktrinnya orang-orang Syiah yang 12 itu namanya ini: Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, kemudian kenal dengan Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian Musa Al-Qadim, kemudian Ali Al-Murtadha, Muhammad bin Ali Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, kemudian sampai yang nomor 11 namanya Hasan Al-Askari. Lah, ketika sampai di imam yang ke-11 itu, Hasan bin Ali Al-Askari itu, beliau meninggal dunia nggak punya anak, ya. Nggak punya anak. Padahal orang-orang Syiah meyakini imamnya yang ke-12 itu lahir dari anak keturunannya Hasan bin Ali Al-Askari. Tapi ketika beliau meninggal dunia nggak punya anak. Sehingga orang-orang Syiah kemudian bingung, bertanya kepada tokoh-tokoh sesat mereka ini. Katanya imam kita 12. Lantas kenapa yang ke-11 meninggal gak punya anak? Lah terus yang ke-12-nya mana? Akhirnya bingung tokoh-tokoh sesat Syiah ini, ya. Akhirnya mereka berpikir nyari solusi. Dapatlah wangsit
dari setan. Apa wangsitnya? Bilang aja kepada para pengikut Syiah itu, Imam Hasan Al-Askari sebelum meninggal dunia sebenarnya sudah memiliki seorang anak, tetapi anaknya langsung goib sembunyi di dalam gua. Makanya pelajaran Syiah itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan. Sehingga hari ini orang-orang Syiah itu menunggu imam goibnya keluar dari gua. Ditunggu-tunggu, ayo keluar. Lagi mana mau keluar? Masuk aja nggak pernah. Paham? Kapan mau keluar? Nggak pernah masuk masjid tapi ditunggu. Keluarnya kapan? Ya keluar, nggak pernah masuk masjid. Sehingga ada seorang ulama kita namanya Dr. Ihsan Ilahi Dhohir. Ini supaya kalau ada orang Syiah yang hadir, supaya Allah bukakan otaknya kan itu, ya. Karena dia sedang mengikuti sebuah paham sekte yang membohongi, yang menipu dia luar dan dalam, ya. Ada seorang ulama kita namanya Dr. Ihsan Ilahi Dhohir. Beliau berasal dari India atau Pakistan. Beliau penasaran kayak apa sih gua, ya, gua tempat goibnya imamnya Syiah yang ke-12 yang namanya kata mereka siapa? Muhammad bin Hasan Al-Mahdi ini, ya. Bukan Diden guanya, ya. Guanya ada di kota Samarra di negara yang bernama Irak, ya. Jadi kalau ada nanti di antara antum yang penasaran, pergi aja ke Irak, tapi jangan pergi ke sana sendirian, nanti takutnya jadi Syiah di sana kan. Ya. Lah akhirnya Dr. Ihsan Ilahi Dhohir ini berangkat ke kota Samarra. Dia temui itu guanya, dan ternyata di depan pintu gua itu kata beliau duduklah seorang bapak yang tangan kiri kanannya megang sandal jepit. Jadi sampai Syekh Ihsan Ilahi Dhohir ini penasaran, ini orang ngapain duduk di depan pintu gua, ya, gua goibnya Imam Syiah ini, tangan kirinya megang apa? Sandal jepit. Akhirnya ditanya oleh Syekh Ihsan Ilahi Dhohir, ya Sayyid, wahai tuan, kenapa engkau duduk di sini di depan gua orang Syiah yang meyakini di dalam gua inilah imamnya goib sejak tahun 260-an Hijriah. Berarti sekarang sudah berapa tahun goibnya itu? 1200 tahun dah goib, ya. Bahkan informasinya sekarang imam Syiahnya ini yang goib ini sudah punya HP. Nggak tahu Oppo atau Vivo, ya. Sehingga kalau orang-orang Syiah itu melakukan ziarah arba'in atau ziarah Bodir atau ziarah Arab namanya ziarah Asyura ke Iran atau ke Irak, nanti orang-orang Syiah ini ditawarin apa? Untuk ngomong langsung dengan imamnya yang goib, ya. Karena seorang pengikut Syiah di Irak telah mendapatkan nomor HP-nya. Jadi Syiah itu memang dungu, Pak, dungu, ya. Bodoh mereka itu. Tapi tadi ini kena doktrin, ya. Sama sebagaimana tadi orang Kristen yang percaya dengan doktrin bohongnya siapa? Yahudi. Maka Syiah juga sama, Pak. Sehingga nanti coba dilihat YouTube tuh ada dia. Jadi ketika ada ibu-ibu mau nggak bicara sama imam goib, ya. Oh ya mana? Oh, alaika ya imam, alaikassalam ya imam. Kami rindu dengan engkau. Padahal di sana mungkin suara orang yang sedang direkam, ya kan? Atau mungkin preman lagi nongkrong. Iya, saya imam. Jadi kasihan, Pak, Syiah itu dikibuli, ya. Dikibuli. Nah, akhirnya apa kata sayyidnya ini, kata bapak ini, saya duduk di depan pintu guanya Imam Syiah ini supaya Imam Syiah yang goib itu nggak keluar dari guanya. Loh kok bisa? Iya, karena orang Syiah itu
setiap pagi dan sore mendatangi guanya ini sambil memanggil-manggil imamnya supaya keluar. Ya Mahdi, ya Mahdi, ukhrud, ukhrud, ukhrud. Ya. Wahai Mahdi, wahai Mahdi, keluar, keluar, keluar. Ya Mahdi, ya Mahdi, ukhrud, ukhrud, ukhrud. Wahai Mahdi, wahai Mahdi, keluarlah, keluarlah. Setelah itu apa? Melemparkan duit ke depan pintu gua. Lah yang ngambil si bapak ini duitnya. Makanya dia bilang, maka saya jaga supaya imamnya Syiah enggak keluar. Kalau nanti kepalanya nongol, saya akan pukul pakai sandal suruh masuk lagi. Supaya apa? Saya bisa dapat duit terus. Karena kalau imamnya keluar, saya udah nggak dapat duit lagi. Wah, begitulah ajaran Syiah ini. Lah makanya Bapak sekalian yang mudah dimuliakan oleh Allah, jadi Syiah ini didirikan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Coba kita lihat di sini ya. Disebutkan sini, Yara Ibnul Murtado anna asla Syiah marja'uhu ila Ibni Saba. Ibnul Murtado, seorang tokoh Syiah, dia mengatakan sesungguhnya asal usul ajaran Syiah itu kembali kepada seseorang yang bernama Ibnu Saba. Dialah orang pertama yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah wafat, maka Ali bin Abi Thalib lah yang menjadi pemimpin. Itu yang pertama kali ngomong siapa? Abdullah bin Saba. Dan dialah orang awaluman adhara ta'na ala Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Dialah orang pertama yang mengajak, yang memerintahkan, yang menyuruh orang-orang yang mencintai sahabat Ali untuk mencela, untuk mencaci maki sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat Utsman. Sampai orang Syiah itu kalau mau masuk Syiah, dia harus bersyahadat ulang. Nah, ini coba kita lihat sini ya. Ini adalah bagaimana agama Syiah ini ya. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa agama Syiah ini berbeda dengan agama Islam. Karena apa? Karena mereka memerintahkan orang yang ingin masuk Syiah dari orang Islam untuk bersyahadat ulang. Berarti syahadat dia ketika Islam tidak berlaku ketika masuk agama Syiah. Kalau kata mereka ini hanya perbedaan apa namanya, perbedaan fikih, ini hanya perbedaan madhab, ini hanya perbedaan istihad, tidak ada yang namanya syahadat ulang ya. Misalnya ada orang NU masuk Muhammadiyah, apa di Muhammadiyah disyahadatkan ulang? Kan nggak ada kan? Misalnya ada warga Muhammadiyah ikut NU misalnya, apa di NU kemudian Anda dari mana? Muhammadiyah, lama di Muhammadiyah, oh berarti Anda harus syahadat dulu ya. Syahadat NU nggak ada ya. Karena perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah hanyalah perbedaan dalam fikihnya, hanya dan beda dalam furuknya, dalam cabangnya. Adapun di usulnya sama. Di Syiah enggak. Coba kita lihat Bapak sekalian. Ini ada orang Islam ya. Jadi ini ada orang Islam masuk ke dalam Syiah ya. Nih kita lihat. I'lanu tasayyu'il akh Idris al-Maghribi. Pengumuman masuk Islamnya seorang yang bernama Idris dari Maroko. Dia ini muslim sebelumnya. Kemudian dia masuk Syiah, dibimbing dulu untuk membaca apa? Untuk mengucapkan syahadat ulang, karena syahadat Islam nggak berlaku. Sekarang kita lihat bagaimana syahadatnya. والشهادة
الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنه في النار ونشهد الله على أننا نبرأ إليه من lihat syahadatnya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Awalnya persis sebagaimana syahadat masuk ke dalam Islam, disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wahdahu la syarika lah la syabiha lahu wa la nadhir la syabiha lahu wa la nadhir jalla jalaluhu. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين. Kalau masuk Islam cukup dengan dua syahadat ini, tetapi untuk masuk Syiah nggak cukup dengan dua syahadat ini. Lihat ini ya, supaya kita pahami bersama. Dia ada tambahan syahadat lain untuk membuktikan bahwa dia adalah pengikut agama yang bernama Syiah. Coba kita lihat apa syahadatnya. Wa asyhadu anna amiral mu'minin aliyan. Wa asyhadu anna amiral mu'minin aliyan. Dan saya bersaksi bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Waliullah adalah wali Allah. Assalamu alaihi. Wa asyhadu anna Fatimah Az-Zahra. Lihat ada tambahan syahadat baru lagi. Dan saya bersaksi bahwa Fatimah Az-Zahra putrinya Nabi SAW yang merupakan istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa asyhadu anna Fatimah Az-Zahra wa abna'al ma'sumin, dan anak-anak yang maksum adalah hujjah-hujjah Allah. Abna'al ma'sumin hujajullah salawatullahi alaihi wasallam. Lihat, nggak cukup dengan tambahan dua syahadat. Ada syahadat berikutnya, apa itu? Coba kita lihat. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar. Aku bersaksi bahwa Abu Bakar dan Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah dan Aisyah dan Hafsah. Ini persaksian orang kalau masuk Syiah. Finnar. Jadi kalau ingin masuk agama Syiah, syarat utamanya meyakini sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, ibunda Aisyah dan ibunda Hafsah itu berada di mana? Di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini kira-kira Islam atau bukan, Mbak? Bagaimana mungkin orang yang Allah puji di dalam Al-Quran, sahabat Abu Bakar itu dipuji oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ketika Allah menjelaskan tentang kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar. Lihat tuh dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Illa tansuruh faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, siapa sahabatnya? Sahabat Abu Bakar. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar? La tahzan, wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih hati, jangan kau berduka cita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu ajaran Islam. Tapi di ajaran Syiah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman tempatnya berada di mana? Di neraka. Naudzubillah min dzalik. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, lihat bagaimana
kejinya Syiah di dalam menuduh sahabat Abu Bakar dan Umar. Lihat ini video berikutnya supaya kita tahu ajaran sesat Syiah ini. Lihat nih, ada seorang tokoh Syiah dari Libanon namanya Al-Hayari. Dia katakan apa? Coba kita lihat nih, apa dikatakan si Al-Hayari. Dia katakan apa? Sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan kita lihat berikutnya dia mengatakan apa? Uqsimu billah Amerika, Yahud, Netanyahu, Ariel Sharon afdal alaf marrah min Abu Bakar wa Umar. Bahkan dia bilang sesungguhnya Amerika, ya, sesungguhnya Amerika, Yahudi, Ariel Sharon dan Netanyahu itu jauh lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan apa dia bilang? Pada berikutnya dia bilang apa? Kita lihat. Ariel Sharon kalbuhu laysa Ariel Sharon. Ariel Sharon عنده كلب ذلك الكلب أفضل من أبي بكر. Bahkan dia bilang apa? Jangankan menyamakan Ariel Sharon dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Bahkan dia bilang kalau Ariel Sharon itu punya anjing, anjingnya Ariel Sharon itu masih jauh lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, Mbak, pantas nggak orang yang ngaku Islam ngomong kayak gitu? Kemudian ada orang Syiah pernah protes sama saya. Dia bilang itu kan terjadi di luar negeri, beda dengan Syiah di Indonesia, apalagi di Wonosobo. Nggak sama. Itu kan Syiah yang di luar negeri sana. Syiah di Indonesia itu nggak kayak gitu. Syiah Indonesia tuh Syiah garis lurus. Syukur nggak Syiah perjuangan, kan? Sekarang kita lihat, Pak, benarkah ucapan mereka seperti itu? Nih coba kita lihat nih, Pak, tulisan orang-orang Syiah di Facebook mereka, ya. Ini tulisan para pengikut Syiah di Indonesia di Facebook mereka. Coba nih kita lihat nih. Coba antum baca, Pak, lihat tuh bagaimana biadabnya penganut Syiah di Indonesia. Kita bacanya saja, Pak, bacanya saja enggak tegel. Na'udzubillah min dzalik. Ini tulisan mereka nih, Pak. Mereka menyebut kita itu aswaja, itu bukan, kita kan sering disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka singkat apa? Pilih mana para asu aja. Nih mereka tulis tuh, Abu Bakar babi padang pasir, Umar bin Khattab anjing padang pasir, Utsman anak pelacur, murtad, biadab, pengkhianat. Bayangkan, Pak, itu Syiah di Indonesia itu. Ini coba nih mereka tulis itu, Aisyah itu wanita gatel. Tahu nggak kenapa dia dijuluki Humairah yang selalu merah? Karena selama hidupnya dia selalu menstruasi terus. Tapi saya percaya kalau Aisyah itu adalah wanita selingkuhan Tolhah dan Zubair. Bayangkan. Jadi kalau ada orang Syiah mengatakan bahwa mereka ini beda dengan Syiah di luar negeri, itu cuman omong kosong. Mereka ini plak sama akidah mereka. Wal iyadu billah. Ini yang kadang-kadang sering ini ya, kita lihat di sini. Ini ada lagu ya. Jadi ternyata, Pak, lagu indung-indung kepala indung itu ternyata yang buat siapa? Orang Syiah. Makanya nggak usah dilakukan lagi. Ini sempat tren ya tahun 80-an atau 90-an itu ya. Indung-indung kepala indung, di sini hujan, di sana mendung. Gadis siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki tersandung. Indung-indung Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa,
di akhir zaman mendapat siksa. Siapa Siti Aisyah yang dia maksud? Ya. Itu adalah ibunda Aisyah. Makanya jangan dinyanyikan lagi, Pak. Ibu-ibu nggak usah nimang putune, ya. Nimang anaknya nggak usah nyanyi indung-indung, ya. Apalagi jatuh bangun aku, nggak usah. Ya. Apalagi lagu, apalagi sekarang ini lagi keren ya. Iwak peyek, oh ya. Kalau pas untuk senam, ya kan? Sekarang banyak itu. Ibu-ibu yang setiap Ahad sore diajak untuk apa? Senam apa namanya itu? Nggak tahu di Dieng mudah-mudahan ada ya. Di Solo banyak itu. Pakai jilbab besar di depan orang rame, senam. Lagunya iwak peyek, iwak peyek. Mudah-mudahan di Dieng nggak ada. Kalau mau senam itu ibu-ibu, ya senamlah di dalam ruangan, ya, dalam ruangan, supaya tidak dilihat oleh laki-laki. Ini ngapain pakai jilbab? Jilbabnya besar, pantatnya gini-gini. Di belakang ada bapak-bapak, mantap. Astagfirullah. Yang pernah lihat, jangan lihat lagi. Jadi ibu kalau mau senam, ya senamlah di dalam ruangan supaya nggak ada yang lihat. Ya, nah ini yang harus kita pahami bersama. Kalian nih, bagaimana nih? Ini banyak Pak orang-orang Syiah itu. Tidak pakai kelak sekarang aja, otaknya dan maklok ya. Yang baru ya Yasir, laknat dulu Abu Bakar wa Umar. Insya Allah dengan cinta Ahlul Bait Allah gantikan otak ente dengan akal cemerlang. Terkutuk Abu Bakar, terkutuk Umar bin Khattab. Bayangkan. Itu isinya Facebooknya orang-orang Syiah di Indonesia tuh kayak gitu. Mereka itu kerjanya mencaci maki siapa? Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Katanya yang nyuruh Ali bin Abi Thalib. Kapan sahabat Ali nyuruh kayak gitu? Padahal sahabat Umar ini siapanya sahabat Ali? Menantunya sahabat Ali, Pak. Saking cintanya sahabat Ali dengan sahabat Umar, itu sahabat Ali punya putri namanya Ummu Kulsum, dinikahkan oleh sahabat Ali kepada Umar bin Khattab. Yang kemudian orang Syiah untuk menutupi fakta sejarah itu, mereka tulis riwayat-riwayat dusta, riwayat-riwayat bohong. Apa itu kata mereka? Yang nikahkan oleh Ali kepada Umar bukan Ummu Kulsum, tapi jin yang wajahnya seperti Ummu Kulsum, persis kayak orang Kristen tadi itu, Pak. Lah terus ketika Ummu Kulsum yang aslinya jadi jin gitu. Padahal Pak sahabat Umar itu setan aja kalau ketemu jalan itu, berpapasan dalam satu jalan, yang minggir siapa? Setan yang minggir. Kalau kita dua-duanya minggir gitu ya. Jadi ini luar biasa Pak. Syiah itu naudzubillah min dzalik. Ngakal-ngakali, ngapusi, ngibuli ajaran agama mereka ini, naudzubillah min dzalik. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sahabat Ali tidak pernah mengajarkan untuk mencaci maki, mencela, apalagi sampai mengkafirkan sahabat Abu Bakar. Dan yang mengajarkan itu adalah seorang Yahudi yang bernama siapa? Abdullah bin Sabah. Bahkan Pak, orang Syiah ini setiap malam 17 Ramadan, tinggal berapa malam lagi, mereka akan memperingati namanya Hari Raya Aisyah. Ya. Jadi kalau kita malam 17 Ramadan memperingati malam Nuzulul Quran. Kalau Syiah enggak, mereka bilang
malam 17 Ramadan itu adalah malam di mana Allah menurunkan Aisyah dari surga Firdaus ke neraka Jahanam. Waliyadzubillah. Dan itu mereka peringati Pak, malam 17 Ramadan sampai ada hari rayanya itu. Coba kita lihat sini, hari raya, mereka menyebutnya dengan hari raya Aisyah. Coba saya lupa ini, ada videonya Pak. Mereka ini menjadikan malam 17 Ramadan itu sebagai hari raya untuk mencelah ibunda Aisyah. Nah, kalau nggak ada, lupa saya ini. Ada videonya sebenarnya itu. Mereka nanti mencaci maki, mencela ibunda Aisyah. Nas'allahu afiyah. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita ya, sehingga kita wajib untuk waspada. Nanti insyaallah akan saya tunjukkan nanti. Lah ini kita lihat yang selanjutnya Pak. Kesesatan Syiah ini ya adalah mereka melakukan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Apa ritual mereka? Mereka ini melakukan apa? Nah, ini kalau kita lihat ritual mereka ini, ritual yang nggak pernah. Ini dia. Gendrut ini. Nah, ya. Ini sampai kita lihat di sini nih. Kita lihat. Ini supaya kita pahami Pak, bahwa ajaran Syiah ini betul-betul sesat dan menyesatkan. Nggak cukup pakai pisau untuk melukai tubuh mereka kalau di bulan Suro itu. Pakai parang. Dan ini sudah terjadi di Indonesia, Pak. Ya. Biasanya mereka melakukan ritualnya dengan cara, ya, awalnya kayak gini nih. Ya. Ini ritual mereka seperti itu. Dan kita lihat bagaimana mereka mencaci maki ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kita lihat videonya, bagaimana ada seorang tokoh Syiah di Mesir, ya, namanya Hasan Shahad. Bagaimana dia ketika ceramah dia mengatakan bahwa laknatullahi alaiki ya Aisyah, semoga laknat Allah atas engkau wahai Aisyah. Laknatullahi alaiki ya Aisyah, laknatullahi alaiki bi'adad anfasil khalaiq. Dan terlaknatlah engkau wahai Aisyah dari seluruh penjuru makhluk, ya. Nah, ini janji Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan siapkan untuknya adab yang pedih. طيب لماذا سميت عائشة بحمراء؟ Ya, ada yang bertanya kepada dia, kenapa Aisyah itu
diberi gelar dengan Hamro atau Humairo. Yang kita tahu selama ini, dan saya pernah tanya kepada orang-orang Arab itu, yang namanya Humairo itu artinya adalah asyadul bayat. Jadi orang-orang wanita-wanita Arab itu saking putihnya, maka kulitnya apa? Kemerah-merahan. Saking putihnya. Tapi apa jawaban si Syiah dungu? Humaira tasghir himara. Humairo itu isim kecil daripada Himaro. Himaro itu keledai. Berarti kalau Humairo berarti keledai kecil. Jadi Aisyah itu kata dia adalah apa? Keledai kecil. A'udzubillah min dzalik. Yang akhirnya ada seorang ulama dari Madinah yang mengajak dia bermubahalah. Wa ana musta'id an unazir bal wa ubahil kull man ya'tarid ala hadha al-kalam. Wa azwaj dima. Setelah dia mubahalah, ya, dia mati dengan terbunuh, ya. Nah, ini kalau mau lihat videonya ini bagaimana orang yang diajak bermubahalah ini, dan akhirnya si penghina ibunda Aisyah ini, ini setelah terjadinya bahalah, maka orang-orang Islam yang ada di Mesir menyerbu tempat pengajian dia. Ini orangnya nih, Pak. Dan ketika video ini nyebar, apa kata orang Syiah? Dia mati syahid. Mati syahid setelah mubahalah kok mati syahid. Ya. Begitu Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kerusakan daripada ajaran-ajaran Syiah ini, di mana mereka mengkafirkan, ya, sampai nanti Pak ada buku itu yang ditulis oleh seorang tokoh Syiah, namanya adalah yang itu ya, namanya si Habib, apa namanya, Yasir Habib, ya, Yasir Habib. Yasir Habib ini menulis buku tentang Ibunda Aisyah, ya, tentang Ibunda Aisyah, ya, dengan judul apa? Nah, ini coba kita lihat bukunya ini. Ini buku sangat keji sekali, karena buku ini merangkum, ya. Nah, ini tadi ini hari raya Ibunda Aisyah tadi ini ada nih. Ini coba kita lihat. Ini mereka rayakan setiap malam 17 Ramadan. Ada tulisan laknatullah ala Aisyah. Makanya menarik, Pak. Bapak saya itu kan tokoh Muhammadiyah sampai hari ini. Dia pernah cerita sama saya, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi kewanitaan Muhammadiyah itu diberi nama dengan siapa? Dengan Aisyah. Itu tujuannya adalah agar Muhammadiyah menjadi garda terdepan untuk membela Ibunda Aisyah. Maka kalau ada ibu-ibu Aisyah kerjasama dengan Syiah, kan bedanya cuma dikit aja tuh, Syiah sama Aisyah, sama-sama iya. Wah, ini naudzubillah min dzalik. Ini berarti telah mengkhianati Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberikan nama organisasi kewanitaan Muhammadiyah Aisyah, itu ada misinya, ada tujuannya, karena pada masa beliau pun orang-orang Syiah sudah mencaci maki Ibunda apa? Aisyah. Maka didirikanlah organisasi kewanitaan Muhammadiyah itu, Aisyah. Tujuannya apa? Agar Muhammadiyah menjadi tergarda terdepan untuk melawan orang-orang Syiah yang mencaci maki Ibunda. Lihat nih, mereka nulis ini sampai pagi, mereka melantunkan laknat kepada Ibunda Aisyah.
Sambil tertawa-tawa Pak mereka. Mal'unah, yang terlaknat Aisyah, kata mereka sambil tawa-tawa. Sampai mereka buat bolu ini ya. Lihat coba kita apa yang tertulis di bolunya ini. Ya. Lihat tertulis di bolunya itu. Ya. Aisyah finnar. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, begitulah kekufuran dan kesesatan Syiah ini, Pak. Ini ada bukunya ini, ya. Ditulis seorang dedengkot Syiah, dan ini judul bukunya, ya. Al-Fahishatu Al-Wajhul Akhor li Aisyah. Kekejian wajah lain dari ibunda Aisyah. Buku setebal 1000 halaman ini Pak berisikan tentang dusta untuk menuduh secara keji ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah dituduh meracun Rasulullah. Ibunda Aisyah dituduh berselingkuh. Ibunda Aisyah dituduh apa? Telah membakar hadis-hadis Rasulullah, dan masih banyak lagi Pak. Begitulah ajaran Syiah ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka sebagai kaum muslimin, terutama di wilayah Banjarnegara ini, terutama yang ada di dia ini, saya berharap mari kita waspadai ya, gerakan paham sesat yang bernama apa? Syiah. Jangan sampai anak-anak kita, mas-mas kita, adik-adik ini yang terjerumus dalam Syiah. Kenapa Pak? Karena orang Syiah ini untuk menarik perhatian agar anak-anak muda itu seneng masuk Syiah apa? Mereka punya senjata yang namanya kawin kontrak, ya. Mereka sebutnya dengan istilah kawin mut'ah. Daripada pacaran berdosa, berzina dosa, mendingan kawin mut'ah. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bahkan bisa 5 menit. Tuh kawin pitik. Lah kalau kawinnya 2 menit, terus kawin apa? Hah? Kawin pitik kan? Sampai Syiah tuh boleh Pak, kawin 1 menit boleh. Na'udzubillah min dzalik. Yang penting ada akad bayar. Ya. Makanya sekarang banyak pelacur masuk Syiah. Karena kalau dia berzina niatnya mut'ah. Dia dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Ini makanya mas-mas, bapak-bapak ya, kalau ditawarin mut'ah jangan mau Pak. Terus seneng loh, ketoknya penak gitu. Karena di Solo itu Bu, ada seorang ibu-ibu cerita sama saya, suaminya itu bilang sama istrinya, Mi, sekarang saya sudah resmi masuk Syiah, tapi saya masuk Syiah bukan untuk mencela Abu Bakar, Umar dan Utsman, tapi mau cari kawin mut'ah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kawin mut'ah itu ketemu laki-laki dengan perempuan, yang lakinya bilang sama perempuannya, saya nikahi engkau dengan secara mut'ah, secara kontrak, dari jam 7 malam sampai jam 8 malam, 100.000. Perempuan bilang sah. Begitu Pak ajaran sesat Syiah ini, dan hari ini telah berkembang di negara kita. Apalagi tadi di Wonosobo sudah ada cabangnya. Maka mari kita jaga anak-anak kita jaga betul generasi-generasi kita sekolahkan mereka di sekolah yang benar, di sekolah yang betul-betul berada di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Makanya sebelum menyekolahkan anak-anak kita, tanya dulu sama ustadz-ustadz kita. Ada Ustadz Abadi, ada Ustadz Jamal, ada ustadz-ustadz yang lain, tanya. Jangan masukkan ke dari itu Darul Quran wal Hadis, ternyata Syiah. Namanya Darul Quran wal Hadis, ternyata Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Allah jaga kita semua dari paham sesat Syiah ini. Begitu juga anak-anak keturunan kita. Maka Bapak sekalian, di antara salah satu tokoh Syiah
yang wajib kita waspadai. Nah, ini penting Pak ya. Jadi ada salah satu tokoh Syiah yang wajib kita waspadai, ya. Dia adalah seorang penyanyi, ya. Dia seorang ahli musik, ya. Dia penyanyi, namanya ini nih, Haddad Alwi. Ini penting ini. Ya. Pada sahabat itu yang diambil oleh Syiah dilakukan oleh Haddad Alwi tapi potong. Jadi ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tegas mengatakan Haddad Alwi itu adalah apa? Syiah. Makanya di rumah-rumah panjenengan nggak usah lagi dihidupkan apa? Lagu-lagunya Haddad Alwi. Karena Haddad Alwi ini Pak ternyata apa? Licik sekali dia. Ketika dia menyanyikan lagu Ya Thaibah. Coba kita lihat sini Pak. Nih coba. Ya Thaibah. Ya Thaibah itu dari kita awalnya, tapi dipotong dia. Di situ ada dahulunya Sayyidi ya Aba. Jadi lagu Ya Thaibah itu Pak, itu lagu untuk memuji 4 sahabat. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman dan sahabat Ali. Tetapi sama Haddad Alwi, karena ketidaksukaannya dan kebenciannya kepada sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang 3 itu nggak disebutkan, langsung dia pakai yang diambil yang Sayyidina Ali-nya saja. Coba kita dengar di penjelasan ulama kita ini. Bakrin antumu bil qiyami dhuhri ya Umar iqdihi bi umri wa kadha Sayyidi Utsmana Sayyidi Utsmana di sini. Ini dibuang sama Haddad Alwi. Dia langsung ngambil yang Ya Ali, langsung ngambil di sini. Kita jelaskan ya. Ini dibuang oleh Syiah, langsung masuk ke bait yang kedua. Ya Ali ya ibn Abi Talib antumu masdarul mawahib. Langsung masuk ke sini. Jadi yang awal itu melukiskan 3 sahabat dipotong oleh Haddad Alwi. Padahal si aslinya seperti itu, bisa dibaca di teks aslinya itu ada. Lah, secara fungsionalis sosiologis memang kita ketemu. Maka cara membedakan untuk ngomong sama orang. Ciri-ciri orang Syiah ini yang gampang ini ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu dengan orang kayak gini nih, hati-hati. Pastikan dia ini adalah apa? Syiah. Apa itu? Yang pertama nih dia. Awam gampang. Nek sholat ping telu. Orang Syiah itu kalau sholat mungping telu, ya. Jadi sholatnya cuman apa? 3 kali saja. Subuh, duhur sama asar di jamak, isya dan maghrib di jamak. Padahal dia nggak kemana-mana, nggak musafir, dia mukim aja di rumahnya. Tapi dia sholatnya selalu apa? Menjamak. Nah maka kalau ketemu orang kayak gini, sholat cuma 3 waktu saja, maka apa? Pastikan dia memiliki indikasi apa? Syiah. Itu yang pertama. Yang kedua, nek nyebut Sayyidina Ali, Imam Ali. Jadi kalau ada orang nyebut sahabat Ali dengan kalimat apa? Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain. Nah, ini indikasi dia adalah apa? Syiah. Kenapa? Karena manggil sahabat Ali bukan imam tapi apa? Sahabat Ali. Yang ketiga, nek maca selawat gak ono sahabate. Orang Syiah itu kalau baca selawat nggak ada sahabatnya. Jadi cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alih. Mereka nggak pakai wa ala alihi wa ashabihi. Kalau kita kan ada kalimatnya kan? Wa ala alihi wa asbihi wa ashabi. Kalau Syiah ada. Cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja. Yang keempat, ciri-cirinya apa Syiah itu? Mereka nggak sholat Jumat. Kalau di bulan Ramadan, ciri mereka nggak sholat taraweh. Tapi bukan berarti ketemu orang-orang nggak sholat taraweh. Syiah enggak. Ya. Kalau ketemu orang Islam banget, ya, diajak taraweh mas orang, oh
taraweh itu bid'ah, itu buatannya Umar. Ini adalah apa? Jangan nanti ketemu preman-preman dulu, Mas Rasul taraweh, Allah ngopo taraweh kayak si Angga. Artinya kalau dia meyakini taraweh itu bid'ah, nggak ada ajaran, itu mung ajaran bid'ahnya Umar karena dianggap sahabat Umar orang pertama yang menjalankan taraweh, maka ini adalah apa? Di bulan Ramadan orang Syiah itu kalau buka puasanya nggak maghrib tapi malam, ya, jam 9, jam 10, ya. Kalau perlu besok pagi lagi tuh kan, ya, sekalian sahur ya kan. Nah, jadi ini Pak indikasi-indikasi daripada Syiah. Kemudian yang selanjutnya secara politik, mereka membangga-banggakan yang namanya Iran. Kalau di rumahnya ada foto dedengkotnya Syiah namanya Khomeini, ya. Jadi kalau di rumah-rumah orang itu ada gambar Khomeini, ada gambar sahabat Ali, ada gambar sahabat Hasan, ada gambar sahabat Husain, maka ini pastikan orang terkena apa? Jadi kalau di rumah, ya. Jadi suatu saat kalau jenengan lihat di rumah saudara jenengan ada gambar kayak gini nih, atau tadi misalnya kalau kita lihat di Syiah Wonosobo itu kan, nah, ini bisa kita lihat nih gambar di Syiah di Wonosobo itu, rumah mereka itu ya, biasanya ada foto-fotonya, ya, ada foto-foto, bisa kayak gini nih, itu fotonya Khomeini itu, ya. Ada fotonya Khomeini, ya. Atau misalnya kayak gini tuh, tuh fotonya Imam Ali yang tadi itu kan, ya. Nah, itu kalau kita ketemu kayak gitu, rumah orang Islam ada kayak gitu, berarti apa? Ini ada indikasi dia ada pengikut apa? Pengikut Syiah tuh, ya. Tuh gambarnya Imam Ali tuh, ya. Di belakangnya ada gambar perang Karbala. Nah, ya. Jadi kalau kita ketemu di rumah orang Islam, saudara kita atau keluarga kita kok ketemu gambar-gambar kayak gini, ya. Maka hati-hati, ini dia sudah terindikasi sudah menjadi pengikut apa? Pengikut Syiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.